Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nurwan Firdausi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih bentuk air tanpa wadah itu. Dalam sains, kita mengenal dua cara untuk menjawab pertanyaan semacam itu, yaitu dengan cara pengamatan, nanti kita dapat hasilnya, atau dengan kajian teoritis atau studi literatur. Jadi kita bisa mencari penjelasan dari bagaimana hasil yang akan didapat melalui eksperimen atau kita bisa memprediksi bagaimana sih hasil yang nantinya akan dapat melalui metode eksperimen itu. Kali ini pertama-tama kita coba dari metode yang eksperimen dulu. Yang paling mudah adalah kita bisa mengamati bentuk air tanpa wadah itu dengan cara mengamati tetes air hujan atau tetes air di daun, tetes embun, atau tetes air pada keran. Dengan melakukan pengamatan sederhana itu, kita bisa mendapatkan hasil yaitu bentuk air tanpa wadah adalah bulatan namun tidak sempurna karena dia bergerak jatuh ke bawah akibat adanya pengaruh gaya gravitasi. Nah, sekarang bagaimana jika tidak ada pengaruh gaya gravitasi atau contohnya di luar angkasa seperti ini? Ternyata bentuk airnya tidak jauh berbeda. Ternyata bentuknya adalah bulat atau spherics, seperti tidak ditunjukkan oleh dua gambar berikut. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bentuk air mawada itu adalah bulat atau spherics? Penyebabnya adalah karena adanya tegangan permukaan atau surface tension. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah sifat dari cairan, di mana pada dasarnya membran atau permukaan dari cairan itu bersifat seperti membran atau kulit yang elastis dengan kecenderungan untuk berkontraksi dan menempati bangun atau membentuk bangun dengan luas permukaan yang minimum. Sifat ini disebabkan karena adanya kohesi dari molekul-molekul cairan. Sekarang, apa itu kohesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul atau atom yang sejenis. Dalam hal ini, misal kita fokus ke air. Pada air, gaya kohesi itu disebabkan oleh adanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu gaya yang timbul akibat adanya polarisasi dipol-dipol yang berbeda. Jadi di sini kita tahu kalau air itu memiliki molekul H2O atau tersusun dari dua atom H dan satu atom O yang membentuk daerah semacam ini. Jadi tidak linier tapi punya sudut tertentu. Daerah dengan dominan atom H memiliki kecenderungan atau bersifat positif. Sementara daerah yang didominasi atom O atau tidak ada atom H-nya cenderung negatif. Nantinya daerah positif dan negatif dari masing-masing molekul ini akan berinteraksi. Misal molekul ini dengan ini, lalu dan molekul-molekul lainnya. Nantinya akan timbul gaya tarik menarik atau terjadi kohesi. Sekarang misal kita punya air dalam wadah seperti ini. Jadi ada molekul air yang di dalam dan molekul yang di permukaan. Yang di dalam akan cenderung mengalami gaya tarik menarik dari segala arah karena dia dikelilingi oleh atom-atom air atau molekul-molekul air yang lain. Sehingga nantinya dia akan memiliki sigma gaya 0. Kenapa? Karena saling meniadakan sesuai dengan penjumlahan vektor yang ada. Nah, ini. Sekarang kita coba tinjau yang di permukaan. Di permukaan, dia hanya mengalami gaya tarik-menarik dari kiri kanan dan dari molekul air di bawahnya. Karena di atas tidak ada air lagi, sehingga dia memiliki sigma gaya yang arahnya ke bawah. Sekarang bagaimana jika tidak dalam wadah, tapi permukaannya ada di segala sisi seperti ini? Nantinya sigma gayanya bukan ke bawah, tapi menuju pusat ini. Jadi mereka atom-atom yang di permukaan ini karena tidak mengalami gaya tarik-menarik dari atom di atasnya atau di luarnya, mereka memiliki sigma gaya ke pusat ini. Sehingga nantinya mereka cenderung menuju pusat. Sehingga nanti terbentuk bangun spherics atau bangun bulatan.
Jadi bentuk air tanpa wadah kenapa bisa bulat? Karena adanya ini, gaya tarik-menarik ini. Mereka cenderung membentuk bulatan seperti ini. Hal ini juga dapat diuji secara matematis. Coba kalian cari berapa luas permukaan kubus dan lingkaran atau bola. Luas permukaan bola dan kubus, lalu bandingkan. Maka hasilnya adalah luas permukaan bola lebih kecil daripada kubus sesuai dengan sifat ini tadi, cenderung menempati daerah dengan luas area minimum. Jadi kesimpulannya, bentuk air tanpa wadah adalah sferis atau bulatan akibat adanya tegangan permukaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.